Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamal Ruzaman, NIM 2520110044 dari kelompok 7 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baik, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang pendekatan perencanaan pendidikan dalam mata perkuliahan perencanaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Asmendri SAG MPD. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas pendekatan perencanaan pendidikan yang mana pendekatan perencanaan pendidikan adalah sudut pandang dan strategi yang digunakan untuk merancang dan mengelola sistem pendidikan guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kita akan membahas 5 hal berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar perencanaan pendidikan. Yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip perencanaan pendidikan. Yang ketiga, pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Dan yang keempat, fungsi dan mekanisme perencanaan pendidikan. Yang terakhir adalah optimalisasi perencanaan dari pendidikan. Oke, kita bahas satu per satu. Baik, kita akan bahas satu per satu, mulai dari yang pertama, konsep dasar perencanaan pendidikan. Konsep dasar perencanaan pendidikan, yang pertama, definisi dari pendekatan. Pendekatan atau dikenal juga dengan istilah approach adalah cara pandang atau titik tolak terhadap suatu proses yang bersifat umum dan menginspirasi pemilihan strategi serta metode. Nah, yang kedua, definisi dari perencanaan. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Dan perencanaan yang baik harus bisa menjawab pertanyaan. Nah, perencanaan yang baik harus dapat memberikan jawaban terhadap konsep pertanyaan yang dirumuskan dalam 6 pertanyaan. Apa itu yang 6? Ada why, what, where, when, who, dan how. Kita bahas satu persatu. What, tujuan, rencana, dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada why, alasan dibalik kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga ada where, lokasi pelaksanaan dari rencana, di mana tempat akan dilaksanakan. Dan yang berikutnya when, waktu pelaksanaan termasuk prioritas dan jangka waktu pelaksanaannya. Berikutnya ada who, pihak atau siapa pihak yang bertanggung jawab yang akan melaksanakan dan yang akan mengawasi. Dan yang terakhir ada how. How itu cara melaksanakannya bagaimana, termasuk sistemnya, standar dan pembiayaannya. Berikutnya yaitu perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah titik tolak atau sudut pandang yang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan dengan adanya langkah-langkah kegiatan yang sistematis guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ini menurut Idrus tahun 2020. Oke, kita lanjut yang kedua, prinsip perencanaan pendidikan. Menurut Langgulung H dalam Rusdiana 2021 ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Kita lihat, yang pertama ada kooperatif dan komprehensif. Maksud kooperatif dan komprehensif mendorong kerja tim dan mencakup semua aspek esensial layanan dari pendidikan. Yang kedua yaitu human resources development. Berfokus pada pengembangan sumber daya manusia untuk melahirkan individu-individu yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Dan yang berikutnya adalah interdisipliner. Interdisipliner melibatkan berbagai bidang keilmuan untuk layanan pendidikan yang menyeluruh. Dan yang keempat ada efektivitas dan efisiensi. Berhasil guna dan bernilai guna dalam mencapai tujuan dengan perhitungan sumber daya yang cermat. Yang kelima ada progress of change. Mendorong pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas lagi. Yang berikutnya ada objektif, rasional, dan sistematis. Berdasarkan data, analisis kebutuhan, dan memiliki tahapan yang jelas. Dan yang terakhir yaitu fleksibel, adaptif terhadap perkembangan dan perubahan, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK.
Baik, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga kita akan membahas tentang pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Oke. Ada 4 pendekatan utama dalam pendekatan perencanaan pendidikan. 1. Pendekatan kebutuhan sosial atau disebut juga dengan istilah social demand approach. Oke. 1. Pendekatan tradisional yang fokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar bagi seluruh individu. Yang kedua, tujuannya termasuk membebaskan populasi dari buta huruf dan kemiskinan. Dan yang ketiga, umumnya diterapkan di negara yang baru merdeka dengan kondisi masyarakat yang terbelakang. Kita lanjut. Pendekatan yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan atau manpower approach. Yaitu berfokus pada kualitas lulusan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan tujuannya mengarahkan kegiatan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan tenaga kerja. Itu yang kedua. Kita lanjut. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan keefektifan biaya atau disebut juga dengan istilah cost effectiveness approach, yang mana didasarkan pada konsep investasi pada sumber daya manusia atau disebut dengan istilah investment in human capital. Dan berikutnya, pendidikan dianggap sebagai investasi yang harus menghasilkan keuntungan yang ekonomis. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan integratif atau terpadu, yang mana dianggap sebagai pendekatan terbaik karena mengintegrasikan semua pendekatan lainnya secara seimbang. Yang berikutnya dikenal juga sebagai pendekatan sistematik atau sinergik. Ciri-cirinya menggabungkan orientasi pengembangan individu dan sosial, kebutuhan ketenaga kerjaan, kualitas akademik, dan pertimbangan ekonomis dan layanan sosial dan budaya. Itu poin yang ketiga. Baik, kita lanjut dengan poin yang keempat sebagai berikut. Fungsi dan mekanisme perencanaan pendidikan. Kita bahas satu persatu. Fungsi perencanaan dari pendidikan. 1. Menjadi petunjuk dasar dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pedoman untuk pelaksanaan dan pengendalian dari pendidikan. Dan yang ketiga, menghindari pemborosan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang keempat, alat untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir, mempersiapkan alternatif kebijakan untuk pembangunan pendidikan di masa depan atau di masa yang akan datang. Itu fungsi. Yang kedua adalah mekanisme atau langkah perencanaan pendidikan menurut Asmendri 2012. Yaitu yang pertama adalah menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data autoinformasi atau informasi-informasi yang diperlukan. Keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Itu poin kita yang keempat. Kan kita lanjutkan dengan poin yang kelima, yang terakhir, yaitu optimalisasi perencanaan pendidikan. Kita bahas optimalisasi. Pertama, optimalisasi. Optimalisasi adalah proses membuat suatu menjadi lebih baik dan mencapai hasil yang tertinggi dan yang terbaik atau sebaik-baiknya. Nah, tujuan dari optimalisasi itu sendiri apa? Yaitu memanfaatkan berbagai pendekatan secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pendidikan. Yang ketiga adalah langkah-langkah dari optimalisasi itu sendiri. Ada beberapa. Yang pertama yaitu pengumpulan data dan analisis data. Ini mengumpulkan informasi akurat untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan dan tujuan. Menentukan prioritas dan tujuan yang lebih spesifik. Dan yang ketiga adalah pengembangan alternatif solusi, menciptakan berbagai pilihan solusi yang komprehensif. Yang keempat adalah implementasi yang efisien. Melaksanakan rencana dengan koordinasi yang baik dan pemanfaatan sumber daya yang efektif. Dan yang kelima adalah evaluasi dan modifikasi.
menilai hasil dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan yang keempat adalah kunci keberhasilan. Yang pertama, apa kunci keberhasilan? Adaptabilitas, mampu menyesuaikan strategi dengan konteks dan karakteristik pembelajar. Yang kedua adalah komprehensif, yaitu menganalisis semua elemen sistem pendidikan secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah sinergi, memastikan semua pendekatan bekerja selaras dan saling melengkapi. Oke, itu poin kelima, poin terakhir dari pembahasan kita, pendekatan pembelajaran, pendekatan perencanaan pendidikan. Sampailah kita di akhir materi ini, yaitu sudah kita sampaikan dari 1 sampai 5, sekarang kita masuk ke closing statement atau kesimpulan, karena pendekatan perencanaan pendidikan adalah titik tolak atau sudut pandang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan dengan adanya langkah-langkah kegiatan yang sistematis guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, jenis pendekatan perencanaan pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah social demand approach, ada manpower approach, dan ada cost effectiveness approach, dan yang terakhir adalah pendekatan integratif. Terima kasih bagi kita semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan juga berguna untuk pengembangan pendidikan ke masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.